Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hadini ya al-Fatihah. Alhamdulillah nasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li walidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in fi kulli waqti wa hin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil hakim. Apa ini? Apa? Qultu ini enggak nanti. Wa amal qawiyul mustatingu. Ala ba'du salaf, terus qultu ya. Qultu, kata Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad yang menulis Nasaih Dunia ini. Wa inna ma yanbaghi lil muslimi al-qadiri al-istiksaru minal haji lima fihi minat ta'zim li hurumatillah wa sya'irihi allati ta'zimuha min taqwal qulub. Sudah semestinya bagi orang Islam yang mampu untuk memperbanyak haji, karena di dalam haji itu ada pengagungan terhadap hurmatillah, terhadap kemuliaan Allah dan sangairillah dan tanda-tanda kekuasaan Allah. Allati ta'zimuha min taqwal qulub, yang mengagungkan kemuliaan Allah dan syiar-syiar Allah itu adalah termasuk takwanya hati. Walima fihi minal fadlil azim, dan di dalam hal itu ada keutamaan yang agung. Alladzi waradat bi al-ahbaru, yang mengenai hal itu sudah ada hadisnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, afdalul jihadi al-hajju. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik jihad itu, berjuang itu adalah haji. Jadi ini sekali lagi Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad kan menuliskan ini kira-kira 600 tahun yang lalu ini. 600 tahun yang lalu haji itu berat memang. Karena pada waktu itu kan lagi ada imperialisme, ada penjajahan di mana-mana. Orang Islam kan sudah mulai kalah waktu itu. Penjajahan barat dengan ditemukannya mesiu itu, bahan peledak itu, orang-orang Islam akhirnya banyak kalah setelah sekian abad berjaya. Nah, termasuk diantaranya kesejahteraan atau syiar haji atau kemeriahan haji itu di titik nadir, di titik yang paling bawah. Maksudnya orang itu pada malas haji, sulit haji, karena memang sulit banget kalau mau haji keadaannya. Nah, dalam situasi seperti itu Syekh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad menyampaikan pendapat seperti ini bagi yang Islam yang mampu, orang Islam yang mampu, ya memperbanyak haji. Dengan mengingat bahwa dengan haji itu bisa melihat hurmatillah wa sya'airillah, kemuliaan Allah, tanda-tanda kemuliaan Allah dan tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, di dalam pengagungan itu kan termasuk fa innahu min taqwal qulub. Nah, dengan Al-Qur'an, wa may yu'azzim sya'airallah fa huwa min taqwal qulub. Fa innahu min taqwal qulub fa huwa min taqwal qulub, itu termasuk takwanya hati.
Dan juga ada apa kuwi? Keutamaan-keutamaan yang agung sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah. Nah, hadis-hadis mengenai haji itu kan di zaman Rasulullah itu memang haji itu keadaannya sulit, apalagi setelah Rasulullah hijrah di Madinah. Dan Rasulullah akan haji itu termasuk afdalul jihad, al-hajju. Sebaik-baik jihad itu adalah haji pada waktu itu. Ada itu tak? Nah, kalau ini tidak dijelaskan seperti ini nanti salah paham. Nah, ini yang biasanya digunakan orang-orang yang punya kepentingan tentang perjalanan haji itu. Kalau mencari duit dari situ ya mesti ngutip kalimat-kalimat ini. Nah, dalam keadaan sekarang kan keadaannya sudah berbeda. Haji itu sudah terlalu ramai, sudah terlalu dieksploitasi secara ekonomi. Ya tentu saja pendapat ini, pendapat Syekh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Hatta itu benar. Tapi untuk saat ini kalau digunakan sebagai dalih itu tidak benar. Yang menggunakan dalih itu yang tidak benar. Jadi apa-apa itu ada penjelasannya, ada konteksnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salam innal hajja yahdimu ma qablahu ay minadz-dzunub. Rasulullah alaihissalam telah bersabda, sungguh haji itu merobohkan apa yang sebelumnya, maksudnya merobohkan dosa-dosa, menghilangkan dosa-dosa. Nah, tentu saja yang dimaksud tentu haji yang mabrur. Nah, kadang-kadang kitab-kitab kuning itu tidak dimaui oleh orang-orang yang merasa dirinya modern. Ya, bukan salah kitab kuningnya sebenarnya, tetapi salahnya orang modern itu tidak bisa menjelaskan konteks ketika kitab kuning ini, kitab-kitab kuning itu ditulis. Adalah kalau meninggalkan kitab kuning ya terputus nanti dari apa kuwi jenenge mata rantai Islamnya gitu, dari apa kuwi jenenge, dari apa lagi. Tapi membaca kitab kuning kalau tidak bisa memahami konteksnya, tidak bisa menafsirinya, menjelaskannya, ya nanti bisa menjadi tidak nyambung dengan kehidupan zaman sekarang. Wa qala alaihi salatu wassalam man hajja falam yarfus walam yafsuq kharaja min dunubi kayama waladatu ummuhu. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, siapa yang haji, ketika haji itu dia tidak mengucapkan kata-kata kotor dan tidak melakukan kefasikan, kejahatan, maka setelah haji dia keluar dari dosa-dosanya sebagaimana di hari dia dilahirkan ibunya. Hari dilahirkan ibunya kan tidak punya dosa, bayi yang baru lahir kan tidak punya dosa, bahkan sampai balik pun kan tidak punya dosa. Nah, diumpamakan Rasulullah saking bersihnya dosa itu seperti bayi yang baru saja dilahirkan, suci. Haji ya tidak berbicara kotor, tidak fasik, tidak melakukan kejahatan. Maksudnya haji mabrur kan ini tah. Bismillahirrahmanirrahim. Warrafasu wal fusuku syai'ani jamingani lil aqwali wal afnalil qabihati. Rafas serta fusuk, tidak melakukan rafas, kata-kata kotor dan fusuk kefasikan. Itu dua hal yang terkumpul bagi ucapan dan tindakan yang kotor. Jadi kalau rafas itu menyangkut ucapan, kata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kalau fusuk itu menyangkut tindakan, ucapan kotor, tindakan kotor.
Rafas itu ucapan kotor, fusuk itu tindakan kotor. Wa qala alaihi salatu wassalam al-ngumratu ilal ngumrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, ngumrah sampai ngumrah berikutnya itu adalah penghapus di antara dua ngumrah itu. Maksudnya penghapus dosa-dosa. Umrah tahun 2001 umrah. Terus baru umrah dosa lagi, 2002 umrah lagi, yaitu umrah yang 2012 itu menghapus dosa-dosa itu. Sedangkan haji yang mabrur wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga. Jadi balasannya langsung surga. Tapi juga penerapannya itu nanti begini. Jadi tidak haji padahal kamu sudah mampu. Kalau haji kalau cuma tidak mabrur padahal dia belum pernah haji. Kalau belum pernah haji dan kuasa haji ya haji saja. Mabrur dan tidak itu yang penting dilaksanakan dulu hajinya. Ini dah. Kalau nunggu mabrur ya kalau umurnya panjang, kalau enggak, ya ketika haji diusahakan hati-hati. Setelah itu jangan merasa mabrur. Kalau merasa mabrur biasanya malah tidak mabrur. Ini dah. Jadi ya memang tidak mudah sih agama itu, jadi sebenarnya gampang sekali agama itu, tapi kalau tidak teliti, tidak jeli, itu ya bisa salah paham, bisa keliru, bisa nah, supaya bisa teliti, bisa powi jenenge cerdas memahami ya bagaimana ya itu kan semua dari Allah. Kita mohon kepada Allah, sikap kita hati-hati. Jangan mudah menyimpulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Anak urung paham kira-kira yang dimaksud itu gimana toh? Ya pakai akal sehat. Kalau masuk nalar itu biasanya ya sesuai dengan Islam. Kalau enggak nalar itu ya pasti tidak masuk Islam. Tidak termasuk Islam. Semua Islam itu mesti masuk nalar. Kadangkala nalar kita terlambat memahaminya, tapi mesti masuk nalar. Nah, oleh karena itu ketika kita bingung, ya masuk akal enggak itu? Kalau masuk akal ya insya Allah itulah yang diajarkan Rasulullah. Kalau enggak masuk akal, ya ada kemungkinan akal kita yang terlalu kecil sehingga enggak bisa masuk. Ada kalanya juga, ya memang itu memang bukan ajaran Islam. Wa qala alaihi salatu wassalam birrul haji it'amut ta'am walayyinul kalam. Haji yang bagus itu adalah memberikan makanan dan layyinul kalam, omongan yang lembut, yang enak, omongan yang santun. Jadi haji yang baik itu suka memberi makanan dan cara komunikasinya menyenangkan. Ini kemarin tuh pameran lukisan itu sebenarnya bisa untuk ajang menambah wawasan, ketemu orang. Misalnya kok kita ini kelihatannya ahli seni, kelihatan tampilannya. Ayo pas dia keliling dekati, ya. Ini gimana menurut Bapak ini atau gimana Mas menurut Anda lukisannya yang paling bagus mana? Yang jelek yang mana? Apa? Soalnya kenapa? Dari ngomong-ngomong itu kan kita dapat ilmu. Ya, kalau kita pengen dapat ilmu kan kita harus merendah dulu. Kalau kita sapa seniman mesti atau salat iki gene maksiat iki. Ayo nek ngono kuwi kowe ra entuk ilmu blas. Monggo kowe sombong ya ta?
Ya biar dia tukang maksiat, biar dia tukang tidak sholat, tapi kan dia punya ilmu yang bisa jadi kita tidak memilikinya. Lah kalau kita ingin mendapatkan ilmu itu, ya kita harus merendahkan diri. Jadi itu caranya ketemu orang itu dihargai. Jangan dilihat kelemahannya, dilihat kelebihannya. Kalau kita sudah melihat kelemahannya, pasti kita meremehkan. Kalau kita meremehkan, kita nggak dapat apa-apa, dan pasti orang itu tidak senang dengan kita. Karena semua orang itu tidak mau diremehkan. Nah, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini penting saya ingatkan, kadang-kadang santri itu masih gagap toh bergaul dengan dunia luar. Karena masih sering tuh ada laporan tuh. Wah, kalau ketemu dengan Pak Kiai itu enak. Kok ketemu santrinya itu loh. Wah, angel apa-apa dadi angel apa-apa salah. Nek Pak Kiai iki penak. Ya sebenarnya kan saya tidak tidak pernah melakukan mudahanah kan. Tetapi saya ikuti, saya hargai, tidak saya lihat kelemahannya, saya ambil hikmahnya. Tidak segera saya ingin mengubah dia, tidak ingin saya menceramai dia. Itu loh. Nah, ya tidak seperti itu memang. Jadi, mungkin santri itu kesusu setelah Arab kesusu setelah Arab menyeramai, Arab ndadekke wonge apik lah, wong Kanjeng Nabi wis iso gawe wonge apik kok apa meneh mung santri kan gitu. Diikuti saja, ini saja, dihormati, dihargai. Nanti pasti terpengaruh kita kalau kita niat kita dakwah. Enggak usah diomongin. Enggak usah ini salah ra. Nek munggo kowe ya mungkin ya ora salah. Lah nek menurutmu piye? Misalnya gitu loh. Ora, oh ya wis ora apa-apa. Kan itu toh, jangan, "Oh itu salah, itu dosa." Ya enggak punya teman kalau begitu caranya. Ya kapan kita dakwah? Jadi layyinul kalam itu kan termasuk kayak begitu. Ini lah. Karena memang penyakit santri iki ya kecapek to dadi santri iki ngaji terus disindir terus muangkel to nek arep nglawan kiai ini ya ora wani. Ana wong nggo sasaran wae balas dendam mana to. Jangan seperti itu. Hormati. Yang kemarin belum saya lihat belum maksimal itu. Juga jangan minder, kan ketemu wong ngono, wah ketoke pinter ketoke minder. Yang satu begitu. Yang satu ini mesti tukang maksiat e. Wah ngono ki ya gemang to wong nek tok arani ngono kan ya gemang meskipun kuwi jane asline ya tukang maksiat tenan. Ning nek tok tuduh ngono ki ya gemang, tok sikapi dengan hati seperti itu pasti tidak mau mendekat. Kan itu tapi dianu. Dan kalau mencari solusi itu harus hati-hati, harus lembut. Saya kemarin nyanyi atau numpak kereta Jawa, rodane roda menungso, ketok pupune, ngono to, rodane ketok pupune. Lah ora terus haram, enggak begitu caranya. Piye iki carane? Oh, kon nutupi. Nah itu ta, kon goleke kain tutupi. Udah ta. Ya memang tidak bisa terus kabeh kon kurkupan ya ora mungkin. Tapi kan setidak-tidaknya kita mengubah apa yang mungkin kita ubah. Tapi kalau diam aja ya gimana? Ada iki lagune kereta Jawa sing nyanyi ketok pupune waduh. Piye? Ana ta? Jangan langsung astagfirullahaladzim. Ya jangan ngono kowe. Itu namanya ekstreme itu. Yang penting itu solusinya gimana, itu loh. Kalau tidak bisa total, ya sebagian. Ada? Tapi kan ya ora ono sing dipikiran rumah aku tok ta. Ndak wae iki piye iki? Wah, gune saleh. Tolong pupune tutupi apa nggo serban apa nek ora ono serbanku apa kain. Udah gitu. Itu loh, carane ngono kuwi ora terus haram iki berhentikan. Ya ekstrem itu. Enggak dapat apa tapi dari situ itu semuanya lembut tanpa terasa dan penampilannya lebih baik lagi. Orang luar yang tidak mengetahui hal ini tidak akan menduga bahwa itu sebenarnya kita sedang mengubah. Wah, ini penyanyi ini tampilannya berubah lagi, lebih menarik, cuma gitu aja. Tapi aurat itu dosa haram. Oh, geger. Nah ini loh seni berdakwah itu penting. Ya kan Sunan Kalijaga wis ngajari terlalu banyak lah. Nanti gue wayang kulit, pagelaran wayang, gamelan, Sunan Bonang juga, yang lain-lain juga banyak. Ini pelan dikit. Itu loh. Berbeda dengan ngaji di pondok. Kalau ngaji di pondok ini
Ya memang semuanya sudah siap toh, sudah siap untuk berubah, sudah siap untuk berwacana, berperang kan itu dengan hawa nafsu. Tapi kalau di luar kan kudu dituntun. Ini dah. Nah caranya kayak gitu loh. Jangan diam kita anteni kok ya ora ana sing ngusul piye waduh. Joget-joget wae wong joget kira apa-apa, pengen joget maju mundur, maju mundur, maju joget-joget wae wong ya ora apa-apa kok joget sekali-sekali ya ta. Nek aku joget engko geger masalah iki dadi aku ora joget kan ta. Entak kon mung salah, iki maksudnya kabeh santri ya oleh nek joget kuwi ngono. Nek aku ya ora wangun masane nggo serban, aku ya rada menyesal kenapa nggo serban, nek ora nggo serban ya den aku. Ya ndak apa-apa toh. Ya situasinya kayak begitu jadi jangan kaku jadi orang itu. Jangan kaku. Jadi tujuan itu kan ada di hati, niat itu kan di dalam hati. Allah itu kan menilai hati kita. Nah, ekspresi dari hati kita itu lihat-lihat situasi kondisi. Dan itu dah lihat kalau di dalam pondok gimana, kalau di luar pondok, kalau lagi pameran. Nah, itu. Ini masih belum santri masih tak lihat masih takut-takut atau malu-malu atau minder atau sombong dadi marah terlalu ke kanan, terlalu ke kiri, terlalu ke bawah, terlalu ke atas, ora iso tengah pas. Brong. Kebanyakan 1 2 sudah tapi yang lain belum. Sing joget mung sikit tok, berarti sing wani mung sikit ya. Jane kan kabeh ya kepengin joget to, apa meneh wawong kuwi ya ta. Wong ora wong. Ora ana. Ogleng, jane kepengin ta menahan diri. Dadi sing joget mung drijine ngene ya bingung. Medhot. Jadi kayak gitu itu kita harus luwes. Karena kehidupan itu terlalu luas dan Islam juga lebih luas lagi penerapannya. Bismillahirrahmanirrahim. Biar apa-apa pameran yang paling meriah ya kemarin itu dah. Pameran lukisan insyaallah begitu. Nek pameran mengono kita ya padha karo pokoke jenenge buka stand ning alon-alon apa ning Rebo Bungasan wis guayang gak acara. Ini bakulane ya ora dipikir payu karo ora iki jenenge lah ya terjebak di situ kan. Iki kan ora acara mantenan, iki pameran. Ya nanti kita bahas pada waktu rapatnya. Maksud saya itu kita harus terbuka, harus detail, harus enak. Karena dari santri iki layyinul kalam, wah itu harus dicatat baik-baik. Seorang santri harus mempunyai belajar untuk selalu layyinul kalam. Nah, lemas kalimat-kalimatnya. Santun, enak, semua orang merasa nyaman berdekat-dekat. Nah, adalah. Dan cara mengubah itu tidak dengan marah, tetapi dengan pelan-pelan, tidak terasa. Makin tidak terasa yang diubah, makin bagus. Makin terasa, makin dinasehati, ya makin jelek berarti dakwah kita. Dengan orang umum loh, yang tidak siap itu loh. Nek santri kan ya memang siap lah. Kok mah tuh nek rekane kowe ceramah jadi agama ngene wis dipancing apa ngene wis bersemangat ae pol kaya Pak Jemek kan. Lah aku ki nabi kok mah tok ceramahi lho piye nek ngono ya ta. Gitu jadi logika agama itu kan harus melampaui logika yang lain. Karena itu tuh hati-hati ngomong kayak agama itu hati-hati kalau ndak malah kita menjelek-jelekkan agama. Banyak ustadz membuat Islam itu kelihatan tidak keren, tidak cerdas. Itu karena omongannya si ustadz yang enggak cerdas itu. Jadi hati-hati. Agama iku rasah kudu nganggo piye-piye to. Wali songo iki la haula wala quwata illa billah min wala quwata. Bismillah wis meleh. Sampai kok itu pesan itu. Itu loh. Lihat-lihat situasi kondisinya. Angel ya, nek angel rasah wae, ayo nek rasah ya wis dadi watu Jadi ya, makin sulit itu sebenarnya makin menjadi tantangan. Jangan merasa dadi angel mbok secarane ngene meneng ya apik. Tapi lebih baik lagi kalau beraksi. Ya, makin sulit harusnya makin menantang kita, makin asik. Ya,
Wa qala alaihi salam wallahu a'lam. Allahumma faqila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.